disembeli. Kita sebagai orang Islam harus menjawab apa, Ustadz? Itu. Nah, kalau ditanya kan kita kan ketika hari kurban, kenapa hewannya mau disembeli? Nah, pertanyaannya bagus. Sebenarnya simpel dijawab itu. Nah, daripada orang yang berkurban tadi, yang dia tadi niat karena Allah Ta'ala, ketika dia menyerahkan kepada panitia, menyerahkan kepada masjid tadi, dia udah niatnya luar biasa, kan gitu. Niatnya udah luar biasa, kan gitu. Niatnya udah untuk orang gitu, untuk orang tuanya atau untuk dirinya, untuk keluarganya. Allahumma taqabbal minna. Jadi dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban dari saya, kan gitu. Atau dari keluarga saya, sebut namanya seperti itu. Jadi kalau sudah diserahkan secara sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikurbankan tadi daripada tadi kambing. Seperti kambing itu juga disembelih teman-teman. Seperti itu, dagingnya pula dikurbankan. Seperti itu. Nah jadi kalau ditanya kenapa sapi itu harus dipotong, pertanyaan sangat luar biasa. Ya, pertanyaan sangat luar biasa. Kenapa harus dikurbankan? Daripada hal tersebut teman-temannya, kayak daging tadi, kenapa harus ada daging itu? Teman-teman rahimakumullah, sadarilah, banyak tetangga kita, teman kita yang nggak pernah makan daging sedikit pun. Kita beranggapan, wah kenapa harus daging? Kenapa harus uang? Kenapa harus beras? Pertanyaannya luar biasa itu tadi. Kita nggak pernah melihat yang di bawah, sedangkan kita melihat diri kita yang memiliki segalanya, punya beras, punya uang, bisa makan daging. Tapi teman kita, saudara kita, nggak pernah makan daging, nggak pernah makan nasi, nggak pernah ketemu nasi, jarang ketemu nasi. Kita ngelihat diri kita, bukan ngelihat dari yang di bawah. Itulah pertanyaan tadi. Kita nggak pernah ngelihat yang di bawah, sedangkan kita selalu melihat diri kita yang selalu berkecukupan, kan gitu. Kenapa harus daging? Kenapa harus beras? Pertanyaan banget. Kenapa harus uang? Luar biasa teman-teman rahimakumullah, kan gitu. Dari yang sedekah tadi teman-teman, kurban tadi bukan untuk kita, orang yang punya, yang punya orang-orang kaya, bukan untuk orang kaya, tapi orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang ibaratnya tadi kadang puluhan tahun baru makan daging, puluhan tahun baru berapa tahun baru makan daging, itu pun juga setahun sekali, untung sekali. Padahal bisa setahun itu nggak pernah ketemu daging, paling ketemu daging ikan aja, kan gitu. Jadi jangan pernah melihat di atas, jangan pernah melihat diri kita yang berkecukupan, tapi lihatlah teman-teman kita, saudara kita yang di sekeliling kita yang tidak mampu. Jawabannya simpel, tapi kalau kita nggak bisa jawab, ya itu tadi. Jawabannya simpel, itu jawaban saya. Insya Allah, daripada tadi mungkin kita beranggapan, kasihan sapinya, wah kasihan daripada ayam, wah kasihan daripada ikan. Teman-teman rahimakumullah, jadi kayak hewan itu Allah tetapkan jadi makanan manusia, dan hewan juga kayak ikan dan hewan-hewan tadi yang boleh dimakan itu sudah ikhlas daripada mereka dimakan oleh manusia. Seperti itu. Mereka turun itu, wahai fulan, wahai, contoh menyebutkan siapa seperti itu. Kamu nanti jadi hewan, kamu nanti jadi makanan manusia, apakah kamu sanggup? Ya Allah, ya saya sanggup. Begitu manusia, wahai manusia, kamu nanti diturunkan ke bumi jadi manusia. Kamu punya salah, kamu punya dosa. Kamu nanti dituntut seperti ini, kamu akan dituntut seperti ini, seperti itu dan seperti ini. Segala problem kamu ditimpakan kepada kamu. Kamu punya nafsu, kamu harus lawan. Kamu punya apapun, kamu harus lawan semuanya, keburukan-keburukan manusia. Setiap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap makhluk di dunia ini gitu ya, diuji, kan gitu. Diberikan ketetapan masing-masing, koda dan kodarnya. Paham ya? Bahkan tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Ditetapkan dia berbuah dan dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan-hewan. Jadi siklus daripada bumi itu seperti itu, saling menguntungkan. Kalau kita belajar IPA pasti ada tuh, gitu kan, siklus daripada saling menguntungkan. Kayak
sapi dengan burung. Burung memakan daripada kutu-kutu sapi, kan gitu. Daripada cacing beruntung juga untuk ini apa namanya tadi, dari tumbuh-tumbuhan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu teman-teman rahimakumullah. Dan sebagai manusia, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ajaklah dalam hal kebaikan. Ajaklah dalam teman-teman kita, saudara kita, sebarkan kebaikan-kebaikan, ajar dalam kebaikan-kebaikan. Untuk kata yang baik, tingkah laku yang baik, membantu orang, dan tegaklah suatu keburukan, kemungkaran, cegahlah kemungkaran, keburukan. Maka kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik, kamu adalah hamba yang terbaik, manusia yang terbaik. Jadi di dunia itu setiap insan tadi, setiap hewan, setiap apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya ada manfaatnya. Seperti itu. Semuanya sudah ada tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, bahkan manusia sudah ditetapkan semuanya dengan perintah-perintah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jawaban saya seperti itu. Mungkin bisa dipahami dari yang bertanya. Ini ada yang bertanya, langsung dia berikan, saya bacakan ya. Mungkin ada dipahami ya daripada yang sejauh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namanya Hafiz, mau bertanya bagaimana cara mempertanggungjawab terhadap dosa yang lalu. Teman-teman rahimakumullah. Jadi, saya ambil kisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dipertemukan kepada wanita pezina, banyak orang-orang melempari daripada perempuan tadi. Pengen melempari, pengen menghukum daripada perempuan tadi. Lantas Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada yang seluruh pengen menghukum perempuan tadi, siapa yang di sini tidak punya dosa, maka lemparilah daripada perempuan ini tadi. Siapa yang tidak punya dosa, kata Nabi Isa alaihissalam, lemparilah perempuan ini yang merasa tidak punya dosa. Semuanya terdiam dan pulang kepada rumah masing-masing. Tidak jadi pengen melempari si perempuan tadi, karena mereka sadar mereka punya salah dan dosa. Nah, perempuan tadi bertanya, ya Nabi Isa alaihissalam, ya utusan Allah, gitu kan, ya wali Allah, ya Nabi Allah, bagaimana saya bisa mengampuni dosa-dosa saya, sedangkan saya ini adalah wanita pezina? Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, bertobatlah kepada Allah, meminta ampunan. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu menerima taubat dan mensenangi orang-orang yang bertaubat, mencintai dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Sudah dia bertaubat, benahi semuanya. Jadi kalau kita punya salah, punya dosa, minta ampun sama Allah. Insya Allah segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya jatuh lagi Ustaz dalam dosa yang sama. Taubat lagi. Jatuh dosa yang sama Ustaz. Taubat lagi, terus taubat. Terus minta ampun dan usahakan kita mulai membenahi diri kita. Perlahan demi perlahan. Enggak bisa berjalan, enggak bisa kita berlari, berjalan. Kita enggak bisa berjalan, merangkak. Kita enggak merangkak, demi perlahan kita merangkak sampai dalam hal kebaikan tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah yakin dengan jalan tujuan kita, berlarilah. Kalau kita nggak bisa berlari, teruslah kita berjalan. Kita nggak bisa berjalan, merangkaklah sampai tertatati. Kalau kita memang benar jalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya Allah Subhanahu wa taala sampai ke jannah. Mudah-mudahan. Ini buat teman-teman, bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita punya salah, punya dosa, insyaallah Allah akan ampuni kita selagi kita mau bertaubat. Insyaallah. Ini bisa dipahami ya daripada Hafiz dari pertanyaannya ya, Masya Allah. Semangat hijrahnya, jangan sampai kita tadi putus asa dari rahmat Allah. La ta'natu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Ini bisa dipahami. Ini moderatornya kemana? Pergi kayaknya ikhwan. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal yang ingin bertanya. Ya pokoknya semangatlah. Semangat. Jangan putus asa.
Semuanya manusia itu diuji masing-masing, teman-teman ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai insan yang taat sama Allah, kita beriman, usahakan kita sabar menghadapi seperti itu. Sabar segala menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan, saya bacakan sendiri. Langsung Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana bisa meyakinkan hati dan pikiran kembali saat mereka tak sejalan? Sebab kadang hati condong kepada dunia, pikiran condong kepada akhirat. Padahal hidup ini adalah perjalanan singkat menuju pertanggungjawaban. Masya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa, setiap yang hidup di muka bumi ini akan mati. Hayyun maha hidup la yamut, dia tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya nanti kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Yang mengalami ya hari akhir, hari kematian, hari kiamat, semuanya akan mengalami seperti itu. Jadi menyadarkan diri kita untuk bahwasanya dunia ini adalah sementara, carilah teman yang dalam hal tadi, baik pasangan kita, baik teman kita, carilah teman-teman yang mengajak dalam hal kebaikan, baik dalam hal di dunia yang baik-baik, baik di akhirat untuk yang baik-baik. Jadilah seperti itu. Jadi kadangkala kita ini ngikutin teman, kepancing sama teman. Usahakan teman kita mengajak kita yang dalam hal kebaikan, baik-baik yang di dunia, baik-baik pula di akhirat. Seperti itu. Jadi semuanya itu butuh bekal. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirati fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini kata Imam Syafi'i. Semuanya butuh bekal. Untuk dunia, untuk akhirat pula harus ada bekal, harus ada ilmunya. Enggak bisa kita nyelonong-nyelonong aja di dunia ini. Jadi semuanya butuh ilmu, semuanya butuh ilmu, butuh ilmu. Bekal kita di dunia dan bekal pula kita di akhirat. Untuk kita ini harus punya bekal seperti itu. Jadi kadangkala kita ini pikirannya akhirat, ya sebagaimana kita nanti mau sebagaimanapun kita gaul seperti apapun, jangan kita usahakan jaga diri kita baik-baik, jaga diri kita, jaga marwah kita, baik laki-laki baik perempuan. Tetap harus sami'na wa ata'na. Waktunya azan berkumandang kita sholat. Waktunya walaupun kita sudah punya pekerjaan nanti tetap sami'na wa ata'na. Tetap taat kepada Allah, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sejauh negeri manapun kamu nanti tetaplah beribadah kepada Allah. Tetap sampai mana negeri yang kamu seberangi, tetaplah kamu menyebarkan dalam hal kebaikan. Tetaplah jalankan perintah Allah. Tetaplah kamu menjadi orang yang baik. Tetaplah orang menjadi orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi ya yakinkan terus, kayak teman harus yang ngajak dalam kebaikan, baik di dunia untuk baik-baik juga, baik juga untuk ngajak dalam akhirat yang baik-baik. Baik pasangan juga nggak boleh kita sembarangan. Usahakan yang baik-baik, ngajak kita dalam kebaikan. Salah pilih pasangan juga, salah pilih teman juga, salah juga kita pergaulan. Salah juga kita nanti masuk akhiratnya. Tadinya pengen masuk surga, ujung-ujungnya masuk neraka. Kan gitu. Pokoknya semangat, jangan pernah kita salah pilih teman, salah pilih sahabat, salah pilih pasangan. Bahkan penceramah sekalipun, pendakwah sekalipun, jangan mudah kita percaya. Ambil ilmunya, tapi jangan sampai kita mudah percaya. Mudah percaya pada si pendakwah atau si ustadz atau si kiai atau bagaimana. Di zaman sekarang ini, sebagai perempuan harus wanti-wanti kepada hal seperti itu. Kan gitu. Ya kita kan tahu lah sekarang di zaman sekarang ini rusak. Sebagai kiai mencabuli santrinya, sebagai ustadz cabul juga. Hati-hati. Usahakan kalau nanti cari pasangan, lihatlah daripada dia menjaga dirinya, lihatlah daripada agamanya. Daripada contoh ustadz, dia bilang ustadz, dia itu ustadz juga, hafal hadis. Kalau dia hafal hadis aja nggak mengamalkan, belum dia beriman, belum bertakwa yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana dia kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah kalau dia benar-benar memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kadang kita itu menganggap orang berilmu, kita lihat dulu
bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang tadi, wah sangat soleh, kita nggak tahu, sedangkan dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, di hadapan manusia dia seperti malaikat, tapi di hadapan Allah dia seperti iblis. Gitu. Dan juga dosa, dengan kata Nabi Isa, siapa yang di sini tidak punya salah dan dosa, hukumlah perempuan pezina tadi. Berarti itu teguran. Kalau kita punya masih banyak salah, banyak dosa, jangan pernah kita menghakimi, menghina, mencaci, merendahkan siapapun. Lanjut, makanlah. Jadi seperti itu. Ya intinya, kalau mau cari pasangan, lihatlah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Walaupun dia pendakwah juga, lihatlah bagaimana dia. Seperti itu. Intinya, contoh Ustadz, dia itu bukan Ustadz, tapi dia ikhwan yang hijrah luar biasa. Gitu. Ikhwan hijrah juga luar biasa. Ilmunya juga luar biasa. Senang dengan majelis ilmu. Kalau si orang tadi senang dengan majelis ilmu, cinta dengan majelis ilmu, gitu kan. Cinta dengan sholawat, sering beribadah kepada Allah, kedekatannya sangat dekat kepada Allah, maka terima, insya Allah. Gitu. Dan pada dasarnya kita semua punya salah banyak dosa. Yang sebaik-baik manusia yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sibuk mencari kesalahan orang lain, jangan pernah kita mengungkit kesalahan orang lain, jangan pernah kita mencari-cari atau mengorek-korek kesalahan orang lain. Sedangkan kesalahan itu ada juga dalam diri kita yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita taubati. Seperti itu. Sebaiknya kita tadi muhasabah diri, berzuhud di muka bumi ini. Jangan pernah sibuk cari kesalahan orang lain. Seperti itu. Kalau kita sibuk kesalahan orang lain, kita akan fokus dengan kesalahan orang lain terus. Nggak pernah kita bertobat dengan dosa-dosa kita. Sedangkan kita yang sudah dicatat dalam buku-buku neraka, kita akan masuk dalam neraka. Gitu. Sedangkan yang kita sibuk cari kesalahan tadi, dia sudah bertobat kepada Allah. Kita saja yang fokus mencari kesalahan terus, ingat kesalahan dia. Gitu. Ya intinya kita punya salah banyak dosa, dan sebaik-baik manusia yaitu orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah, yang hatinya baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ketika engkau menghadap Allah nanti, illa man atallaha biqalbin salim, hatimu baik dan amal perbuatanmu baik. Maka ketika engkau menghadap Allah nanti, hatimu baik, tidak menyimpan keburukan, ibadah-ibadahmu banyak, gitu kan ya, baik semua, maka insya Allah dengan kamu ibadah ikhlas semua karena Allah Ta'ala, maka insya Allah kamu akan selamat menghadap Allah nanti dengan masuk dalam jannah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai. Jadi di dunia ini taatlah sama Allah, jangan salah pilih pasangan, jangan salah pilih teman. Pokoknya kalau dapat ustadz yang dekat sama Allah, alhamdulillah. Usahakan nih, ya wanti-wanti. Kadang-kadang nih ada tuh ya ustadz-ustadz yang luar biasa nggak benar. Ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan, insya Allah yang hadir majelis ini, mudah-mudahan di luar sana kita doakan mudah-mudahan menjadi ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ya teman-teman rahimakumullah, sebaik-baik manusia jagalah diri kita pribadi, jaga marwah kita seperti itu. Insyaallah. Dan intinya bagi yang akhwat yang bertanya tadi, jaga marwah kita seperti itu, jaga diri kita. Walaupun sebagaimanapun kita nanti, sejauh manapun kita nanti, kayak kita udah nyebrang laut, nyebrang kota, atau kita udah di negeri lain, kita belah sami'na wa ata'na. Dan juga jangan salah pilih teman, jangan pula salah pilih pasangan. Dia seperti itu. Barakallahu fikum. Ambil baiknya, buang buruknya daripada perkataan setan. Ambillah hikmah dalam perkataan setan. Ambillah suatu kata-kata yang menurut kalian itu baik untuk yang kalian ambil. Maka itu akan menjadi motivasi untuk kalian ke depannya. Manusia itu harus punya motivasi. Kalau dia nggak punya motivasi, dia nggak akan semangat. Motivasi harus sukses, motivasi dia harus berubah, motivasi dia harus jadi orang baik, motivasi dia harus jadi orang yang baik, motivasi untuk jadi sukses, bagian orang tua dan sebagainya. Jadi manusia itu harus punya motivasi. Kalau nggak punya motivasi, dia itu aja, malas apapun. Ya ujung-ujungnya jadi pemalas. Seperti itu.
Jadinya harus ada motivasi. Wah, saya harus sukses. Wah, harus jadi hafiz Quran. Wah, harus jadi ustaz. Wah, harus jadi ustazah. Wah, saya harus jadi orang pendakwah. Wah, saya harus jadi orang baik. Wah, saya harus jadi orang yang dermawan. Kan gitu. Harus punya motivasi. Seperti itu. Barakallahu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Satu, Ini agak panjang, Ustaz. mohon didengarkan teman-teman ya. Saya sangat mengagumi makna daripada kurban sebagai sarana menyatukan hati dan melatih empati kita seorang manusia. Namun saya kadang merasa suasana pembagian daging kurban di posko-posko yang sangat sibuk. Ada yang menimbang dengan mata batin, ada yang mengatur seperti ketua, bahkan ada yang berisik. Dan saya lebih lembut. Saya takut semangat kurban kita malah tenggelam, bukan dalam air mata taubat. Bagaimana cara agar ibadah kurban itu benar-benar menjadi latihan ikhlas, bukan malah ajang adu manajemen potong pembagian antar warga. Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, Masya Allah. Ketika kita berkurban, ketika kita menyembelih hewan kurban kita, punya rezeki kita sisihkan. Niat karena Allah Ta'ala, bismillah, Allahumma taqabbal minna. Dengan kita sudah serahkan dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban. Berarti kita udah ikhlas, kita menyisihkan rezeki kita untuk berkurban. Untuk kita bersedekah. Nah, kita ngelihat sampai di posko tadi, ngelihat hewan kurban kita diperlakukan, dikorupsi. Kan gitu, mungkin hati kita ini nggak ikhlas. Wajar kita nggak ikhlas, karena dari perilaku seperti tadi. Dan usahakan teman-teman rahimakumullah, kita beranggapan apakah ya Allah daripada kurban saya diterima, sedangkan dari panitia-panitianya tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya daripada amanah saya. Nah itu teman-teman rahimakumullah, daripada panitia tadi itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Sesuai apa yang amanah kita tadi tidak dijalani, maka dia akan menghadap Allah, maka dia itu akan dipertanggungjawabkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Dia akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Maka akan dipertanggungjawabkan. Maka bumi akan bersaksi, tangannya akan bersaksi, rambutnya, matanya, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Ustaz, bagaimana Ustaz supaya saya tadi dalam amanah saya itu tersampaikan kepada untuk fakir miskin, untuk yang memang saya harus sedekahi. Bagaimana sampai ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gini teman-teman, kalau kita takut daripada panitia nggak adil, takut kalau kita tadi ibadah kita nggak diterima karena kecurangan dari panitia, sehingga daripada hewan kurban tadi kita tidak sampai terbagi. Bagaimana caranya? Yaitu kita sembelih sendiri, kita bagikan sendiri. Sebagai saya teman-teman rahimakumullah, kalau masalah kurban, kalau keluarga saya kemarin kayak gitu daripada orang tua saya. Ketika penyembelihan di rumah, orang tua sendiri yang menyembelih, habis itu enggak spesial pun orang rumah memakan daging tadi, enggak boleh. Orang daripada awan kurban tadi ya, daging kurban tadi dimakan daripada yang pemilik yang berkurban tadi, gitu. Jadi baik apapun semuanya harus dibagikan merata, kan gitu. Biar adil, kamu sembelih sendiri, kamu bagikan sendiri, kan gitu. Itu supaya engkau ini dari pembagian tadi adil. Insya Allah pasti hatimu tenang ketika kamu yang menyembelih, kamu yang motong. Ya usahakan yang motong tadi ajak juga warga-warga teman-teman ya, warga-warga yang kurang mampu daripada fakir miskin, kan gitu. 4 orang 5 orang kan udah cukup. Kita motong sapi, motong kambing, minimal 7 orang atau 8 orang untuk motong sapi tadi, gitu. 10 orang gitulah. Nah, jadi kamu potong sendiri, jangan serahkan kepada panitia, kamu yang bagi. Jangan kamu makan daripada daging tadi, maka insya Allah kamu akan tenang hatimu, kamu akan mutmainnah, hatimu akan adem ayem, gitu. Kamu akan tenang, jadi nggak ada beban. Wah, kalau kita serahkan ke panitia, kadang-kadang kita lihat tingkah mereka itu salah, kan gitu. Jadi kalau biar kita daripada kurban kita amanah, kurban kita karena Allah Ta'ala, kurban kita memang sebenarnya berkurban, kita sembelih sendiri. Kita ajak warga-warga tadi. Atau kita nggak tahu, Ustaz saya nggak tahu menyembelih.
Bagaimana itu Ustaz? Kita cari Ustaz yang bisa nyembelih. Ustaz, saya serahkan kepada kamu supaya ini saya punya hewan kurban tapi sembelih di rumah. Nanti kita bagikan barang-barang. Bagian Ustaznya kita bagi juga. Kan gitu. Biar kita tahu, kita yang jadi panitianya. Paham nggak? Tapi dengan jadi panitia jangan kita makan dagingnya. Tentang-mentang kita yang nyembelih kita yang makan. Jangan teman-teman ya. Seperti itu. Kira-kira paham? Kira-kira paham ya? Ya, pokoknya yang berlaku yang tidak adil tadi dari panitia tadi, mereka tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Mereka tanggung jawab seperti itu. Nanti hewan-hewan kurban itu terus datang kepada mereka. Bagi orang yang mengambil hak-hak anak yatim, maka insya Allah orang tadi sudah pasti teman-teman mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Daripada hak orang lain itu nggak boleh. Hak orang lain jangan pernah kita makan. Hak orang lain. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami teman-teman ya pertanyaannya. Luar biasa daripada pertanyaannya. Ini ada bertanya banyak banget 2 orang. Mungkin udah cukup teman-teman ya. Soalnya saya lagi sakit. Dari 2 pertanyaan ini saya jawab. Pokoknya udah clear ya. Jangan sampai bertanya lagi. Mohon maaf banget soalnya. Sudah tadi batu-batu teman. Batu-batu terus. Sakit teman-teman. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, gimana cara menatap seorang dia ingin taat tapi hati yang masih berkhianat. Dia bilang mau istiqomah tapi maksiat. Masih dia belum bisa lepas, apalagi di akhir zaman ini. Masya Allah. Nah, teman-teman rahimakumullah. Nah, di hidup akhir zaman ini kata Rasulullah, umur bumi ini tidak sampai 1000, batasnya itu 1500 katanya. Hanya sampai 1500 katanya. Tapi nggak tahu yang kedepannya Allah alam. Sedangkan sekarang ini 1446 teman-teman ya, Hijriah. Seperti itu. Jadi kita ini nggak lama lagi. Kalau saya ngitung itu sekitar berapa ya? 80 tahun lagi apa 80 tahun lagi, 100 tahun lagi. Nggak tahu juga. Coba dihitung sendiri. Biar kalau kita ngitung sendiri nanti, waduh ya Allah, 80 tahun lagi, nggak kerasain 80 tahun lagi, berarti ngerasain kiamat nanti, kan gitu. Jadi nanti coba hitung sendiri ya, teman-teman ya, Masya Allah. Nah, daripada seperti ini kan di akhir zaman ini, yang mana zina di mana-mana, komer di mana-mana, sabu di mana-mana, kayak perzinan tadi udah di mana-mana, kan gitu. Kita kan keluar aja, wah, orang berpakaian sudah ketat-ketat semua. Kita media sosial udah pakai ketat semua orang. FYP kadang-kadang nggak benar semua. Bagaimana sekarang akhir zaman ini supaya kita jadi orang yang taat, orang yang beriman? Ya bentengi diri kita untuk terus taat sama Allah. Seperti itu. Jangan pernah kita ikuti orang salah, kita ikuti. Yang hak tetap yang hak, yang batil tetap yang batil. Jangan pernah kita campurkan yang hak dengan yang batil. Jadi jangan pernah kita menyampurkan yang benar dengan yang salah dengan yang benar. Jangan pernah kita campurkan. Yang benar tetap yang benar. Kalau yang salah tetap yang salah, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus bentengi diri kita, syami'na wa ta'ala. Banyak berzikir, banyak bersalawat. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau hatinya selalu berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebaikan, cinta dengan ibadah, cinta kepada Allah, cinta dengan kebaikan, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal kebaikan, cinta dalam hal hijrahnya, cinta dalam hal kebaikan, maka insya Allah ketika dalam hal cintanya tadi dalam hal kebaikan, maka akan mencerminkan suatu kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi akan mencerminkan suatu kebaikan dalam kehidupannya, hatinya, lisannya, perbuatannya akan mencerminkan suatu kebaikan. Maka ibadahnya akan taat kepada Allah, sholatnya akan jalaninya itu katanya lebih sopan, lebih santun, seperti itu. Bentengi diri kita. Ya bersama kayak pertanyaan yang dari aku tadi ya, tapi usahanya nggak apa-apa saya jawab lagi. Ya pokoknya daripada tadi ya harus sami'na wa ata'na. Bagaimanapun nanti tetap sami'na wa ata'na. Jangan pula kita salah pilih pasangan, jangan pula kita salah pilih teman. Usahakan yang mengajak dalam kebaikan, baik-baik di dunia yang mengajak dalam kebaikan-kebaikan, baik di akhirat juga untuk akhirat kita yang baik-baik, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Paham ya akhirnya yang bertanya ya? Insyaallah.
Ini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah bagaimana memperbaiki jalan pikiran kita? Masya Allah. Memperbaiki jalan pikiran saya, Quran Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tasma'nul qulub. Banyak berzikir, banyak bersolawat. Orang yang senang berzikir, senang bersolat, maka hati dan pikirannya itu akan berubah. Maka isinya akan kebaikan semua. Seperti itu. Memperbaiki jalan pikiran kita, mempermudah cara bahagia kita. Mempermudah cara bahagia kita itu adalah engkau mutmainnah, hatimu tenang dengan ikhlas dan redho dan sabar. 3 tadi, ikhlas, sabar dan redho. Insya Allah dari ketiga tadi, ikhlas, sabar dan redho. Menenangkan jiwa, memperlebar hati dan sangka kita. Nah, berbaik sangka itu adalah engkau terus berbaik sangka. Latihlah pikiran kita, latihlah hati kita. Mungkin di saat ini saya susah, saat ini saya sulit. Mungkin ke depannya Allah angkat derajat saya. Mungkin di saat kemarin itu kita lihat, kita pandang, saya kemarin bermaksiat, tapi sekarang Allah gerakkan ke hati saya untuk bertaat kepada Allah, untuk ikut ke majelis ilmu. Sekarang saya mulai hafal-hafal dikit-dikit ayat-ayat. Dulu nggak pernah hafal hadis, sekarang hafal hadis walaupun hanya artinya. Kan gitu teman-teman. Segala sesuatu itu harus kita berbaik sangka. Segala sesuatu. Kadang kita itu membenci sesuatu padahal itu yang baik untuk kita. Kadang kita senang dengan sesuatu yang menurut kita senang padahal kita maksiat dalamnya. Kan gitu. Kita beranggapan dekat dengan perempuan. Kita beranggapan tadi perjudian, perzinahan. Kita beranggapan itu senang, memang senang. Tapi ketika kamu sudah selesai nanti, kamu akan tahu itu salah semuanya. Itu akan menyesali dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, bentengi diri kita untuk terus banyak berzikir, banyak bersalawat. Kuncinya bizikrillah. Engkau dekat dengan Tuhan. Kalau kamu dekat dengan Tuhanmu, kalau kita buka kitab Arba'in An-Nawawi, lembar kedua, ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Tuhanmu. Jadi engkau merasa engkau dilihat Tuhanmu. Kemanapun kamu berada, engkau merasa Tuhan Maha melihat. Memang benar, Tuhan Maha melihat segala perbuatan kita. Makanya, sadarkan terus, Tuhan Maha melihat. Allah percaya. Jadi kita usahakan menjadi orang yang baik, hamba yang baik. Gitu kan, kuntum khairal ummah. Jadi orang yang manusia yang terbaik, hamba yang terbaik. Usahakan isilah waktu luang kita dengan kita berzikir, dengan kita bersolawat, dengan kita mengisi dalam kebaikan-kebaikan, mengaji. Kalau kita mengaji juga teman-teman, membawa kita dalam hal kebaikan. Percaya aja, kalau kita sering mengaji, sering zikir, sering bersolawat, cinta dalam hal kebaikan, maka insya Allah suatu yang kita sering ngaji, sering bersolawat, sering berzikir, maka itulah yang akan mengajak kita dalam hal kebaikan. Maka akan itu menggerakkan hati kita, menimbulkan hidayah, menimbulkan hati hakikat daripada hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Bagaimana tadi? Kalau mau sabar, mau hati yang tenang, gitu kan ya? Supaya kita supaya kita bisa bahagia terus, kuncinya sabar, bersyukur, dan jadi kuncinya seperti itu, gitu. Redho, kunci bahagia itu sabar, gitu. Redho, supaya pikiran kita tenang, pikiran kita baik, ya kan? Kita banyak berzikir, banyak bersolawat, menenangkan jiwa, kita banyak bersolat, banyak berzikir, gitu. Melebarkan hati dengan perasaan kita, supaya kita berbaik sangka terus. Kita latih diri kita. Wah, ini harus berbaik sangka. Mungkin saya lagi diuji. Contoh kayak Nabi Ibrahim tadi. Oh, saya lagi diuji oleh Allah. Yakin bahwasanya ada jalan keluarnya, dijalani oleh Nabi Ibrahim. Jadi segala kita di dunia ini jalani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jalani segala ujian di muka bumi ini, maka ada jalan keluarnya. Gitu. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Insyaallah. Jadi nggak perlu kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa. Jadi segala sesuatu pasti ada ihdinas siratal mustaqim. Pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah. Mungkin cukup teman-teman ya dari pertanyaannya.
Afan banget, saya lagi sakit, nggak bisa panjang-panjang. Mungkin udah banyak yang bertanya, udah nyampe 5 kayaknya. Lebih kan teman-teman ya. Ini bisa dipahami daripada yang bertanya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Saya Wahid, saya undur diri, saya serahkan kepada moderatornya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wahid Indrajaya yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengisi kaji pertanyaan dari member. Dan mohon maaf apabila para teman-teman kita sini bertanya secara langsung kepada Ustadznya. Ya, mungkin untuk teman-teman nantinya ketika kajian di grup lain ya, untuk bertanya tidak langsung kepada Ustadznya, tapi tanyakan dulu kepada pembawa acara atau moderatornya teman-teman ya, sebagai adab kita bagi penuntut ilmu. Baik, itulah tadi penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Kita berakhir pada acara yang terakhir kita, yaitu penutup. Kita mungkin tutup dengan doa dari Ustadz Wahid. Kepada Ustadz Wahid, silakan dipimpin doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, ampunikan ada dosa kedua orang tua hamba, ampunikan dosa hamba-Mu ini, dan kabulkanlah ya Allah. Ada teman-teman di sini hajat-hajatnya, keinginannya, mungkin ada yang ingin cepat menikah, mudah-mudahan kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah hajat mereka ini ya Allah, bi barakatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Baik, syukran katsiran atas pemimpin doanya Ustaz. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Wahid, kami silakan untuk meninggalkan room kajian terlebih dahulu Ustaz. Nah, Masya Allah, syukran kepada moderatornya sudah meluangkan waktu. Masya Allah, syukran banget, terima kasih. Pokoknya semangat, dan yang member lainnya semangat untuk kedepannya ikut kajian selanjutnya mungkin sama Ustaz sama Ustazah lainnya. Semangat untuk thalabul ilmi. Saya izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sebagai pembawa moderator dan juga pimpinan dari Pondok Pesantren Virtual Raudhatul Jannah meminta maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, kami silakan untuk meninggalkan room kajian. Silakan teman-teman.